hebat dan calon pemimpin masa depan, pernahkah kalian mendengar istilah siaga kependudukan? Mungkin terdengar rumit ya, tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan seperti ini, ketika ada bencana alam, kita harus siaga, mempersiapkan diri agar tidak ada yang menjadi korban. Nah, siaga kependudukan itu mirip, tapi fokusnya adalah mempersiapkan diri menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan penduduk, seperti jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Sekolah siaga kependudukan itu artinya sekolah kita. Kalian semua siap untuk memahami dan bertindak dalam menghadapi masalah kependudukan. Mengapa ini penting? Karena kalianlah yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa ini. Kalian akan tumbuh dewasa, berkeluarga, dan menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memahami isu-isu ini sejak dini. Lalu, apa saja contoh penerapan siaga kependudukan di lingkungan sehari-hari? Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas. Apakah kalian sadar bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk bersekolah di tempat yang layak? Dengan sekolah yang rajin, kita sudah menjadi bagian dari siaga kependudukan. Kita mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar bisa berkontribusi positif bagi masyarakat. Bayangkan jika banyak anak yang tidak sekolah, bagaimana masa depan dari bangsa ini? Yang kedua adalah kesehatan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri, mencuci tangan sebelum makan, berolahraga teratur, itu semua adalah bagian dari siaga kependudukan. Begitu juga dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga rumah. Jika kita semua sehat dan lingkungan bersih, kita bisa belajar dengan nyaman dan tidak mudah terjangkit oleh penyakit. Ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Sampah yang berserakan, pemborosan air atau listrik yang tidak dimatikan setelah digunakan, itu semua masalah kecil yang jika dibiarkan akan menjadi masalah yang besar. Dengan memilah sampah, menghemat air dan listrik, kita sudah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Ingat, sumber daya alam kita terbatas dan jumlah penduduk terus bertambah. Kita harus bijak menggunakannya agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Yang keempat adalah pemahaman tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mungkin ini seperti materi untuk orang dewasa, tapi kalian juga perlu tahu dasarnya. Dengan memahami pentingnya perencanaan keluarga, kita bisa membantu menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Ini akan berdampak pada masa depan anak-anak dan generasi selanjutnya. Jangan sampai kita tumbuh tanpa bekal pengetahuan ini ya. Yang kelima adalah membangun persahabatan dan toleransi. Di sekolah kita, banyak teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan saling menghargai, bertoleransi, dan membangun persahabatan, kita menciptakan lingkungan yang damai. Ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Teman-teman sekalian, siaga kependudukan itu bukan hanya tugas pemerintah atau orang dewasa. Ini adalah tugas kita semua. Dimulai dari diri kita sendiri, di sekolah ini, di lingkungan rumah kita. Dengan memahami isu-isu kependudukan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, peduli, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai sekolah siaga kependudukan yang sejati. Mari kita terus belajar, peduli, dan bertindak untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya.